Assalamualaikum, halo guys. Jumpa lagi sama aku Nadifa dalam acara Ngobras, Ngobrol Asyik. Oke guys, kali ini aku ditemanin oleh Pak Nur. Luar biasa sekali ini, Iya, Nat. Tumben-tumbenan ini kan ya. Sore-sore, Nat. Iya Pak, benar. Kamu pulang sekolah, Nat. Iya, dan ini pulang sekolahnya nih kebetulan lagi hujan ya Pak ya di luar gitu. Iya, jadi sebuah kebetulan dan sebuah apa namanya itu kisah yang luar biasa. Ada ngomong-ngomong sih nanti. Ya, di luar sana kan hujan, tapi nggak kedengaran kan? Karena ini di studio, Nat. Betul Pak. Kalau nggak di studio pasti kretak. Iya, dan itu suaranya bising banget ya Pak ya. Suaranya bising. Untung kita punya studio loh, Nat. Iya Pak, alhamdulillah. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang studio, Nat ya, Nat ya. Ini kan Pak Nur bisa membayangkan gini, Nat. Seandainya kita itu sudah punya banyak video ya, terus nggak ada YouTube, Nat. Iya. Gimana, Nat? Kita tuh mau ke gimana gitu loh? Mau kemana ini? Ya pastinya kalau misalkan kita ini ya Pak ya, itu sudah punya banyak karya berupa video-video itu tadi. Terus kemudian karena kita nggak punya sosmed, itu kayak karyanya ini tadi nggak berharga Pak. Iya. Iya. Yang mau melihat dulu siapa? Betul Pak. Masa dilihat sama diri sendiri gitu kan Pak? Itu kan Iya. kurang afdol gitu Pak. Iya, misalkan ya, kamu pernah membayangkan nggak sih, nggak ada YouTube, nggak ada Instagram, nggak ada TikTok, terus kita itu mau ngapain gitu loh? Iya ya Pak ya, mungkin itu merupakan kehidupan zaman dahulu Pak. Iya. Iya. Dan yang mana belum ada sosmed kan Pak ya di zaman itu, dan kita iya, zamannya Pak Nur. Iya. Kamu mau bilang zamannya Pak Nur? Iya, cuman agak sukan gitu. Iya. Dan sekarang. ini loh, Pak Nur kadang-kadang tuh membayangkan loh, Nat. Kalau misalnya ya, tadi kan Pak Nur nonton YouTube ya. Iya. Iya ya. Seandainya nggak ada YouTube, nggak ada Instagram, nggak ada Facebook, nggak ada sosmed itu loh. Terus kita itu mau ngapain sih gitu loh? Iya Pak, bener banget Pak. Dan juga ini sebenarnya itu ada dampak positif dan negatif ya Pak ya, tentang adanya teknologi yang baru ini. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang dampaknya ini ya Pak ya, itu dampak yang pertama itu dia lebih cenderung ke negatif Pak. Ke negatif. Karena hilangnya kayak rasa sosial, terus kemudian juga mungkin dari rasa empati ke orang lain, terus juga dari budaya yang ada di sekitar kita itu juga lama-kelamaan itu akan hilang Pak. Iya, dan contohnya kayak misal kita ini kan dulunya suka tolong menolong gini-gini kan, ada apa-apa itu kan saling membantu ya Pak ya. Sekarang itu kalau dilihat-lihat itu lebih individualis gitu Pak. Lebih sibuk dengan diri sendiri. Dirinya sendiri. Iya Pak. Jangankan dengan orang lain, Nat. Ketika kita di rumah loh, Nat. Itu ada loh, Nat. Ada yang cerita sama Pak Nur itu di rumah kan punya HP sendiri-sendiri. Nah, di rumah itu ngumpul tapi serasa nggak ngumpul gitu loh. Iya. Mau minta tolong diambilin air sama anaknya itu lewat chat WA. Iya Pak. Jadi benar yang kamu bilang tadi, Dad. Ini bisa memisahkan yang dekat gitu loh ya. Benar. Tapi bisa juga mendekatkan yang jauh. Iya Pak. Dan kayaknya itu semua itu tergantung dengan diri sendiri ya Pak ya. Terus juga tadi tuh kan Pak Nur ngobrol tentang sosmed Pak. Nah dari adanya sosmed ini juga banyak orang itu yang salah menggunakan. Nah kan gitu tuh kan pasti dalam sosmed itu tadi kan banyak budaya-budaya barat masuk Pak. Nah itu pasti kan kita terutama yang para remaja ini ya Pak ya, itu kan pasti ke barat-baratan gitu, mengikuti budaya sana daripada melestarikan budaya lokal kita gitu. Iya, padahal itu kan kalau di sosmed itu kan kita kan bisa memilih aja. Ini dari barat, ini dari timur, ini dari tengah. Itu kan seharusnya kita ini kan memahami yang dari timur dulu gitu loh. Bagi durung-durung mas ke barat. Sampai akhirnya kita ini juga ikut-ikutan latah gitu loh, ke barat-baratan. Seakan-akan itu ke semua yang berasal dari barat itu seakan-akan itu lebih modern gitu loh, Nan. Iya benar Pak. Dan itu pola pikir yang sebenarnya itu harus dihilangkan gitu Pak. Karena kan apapun itu kan harus disaring terlebih dahulu. Terus kemudian kan juga harus dicari tahu dulu ini benar atau enggak gitu-gitu ya Pak ya. Pantas atau enggak gitu kan. Betul. Kalau misalnya Nat ya, misalnya ini kalau budaya barat ya, misalnya ini kan pakai pakaian you can see. Mungkin bagi mereka ini ya apa namanya pantas-pantas saja. Kulitnya putih gitu kan. Ya walaupun itu salah lah ya. Menurut agama salah, tetapi menurut mereka itu kan asik gitu loh ya. Kulitnya putih, bersih, ada yang dipamerkan gitu loh. Nah, tiba-tiba Nat, teman-teman kita misalnya seperti Pak Nur lah, gak usah teman-teman kita lah, seperti Pak Nur gini kan ya. Wah, langsung
pakai pakaian you can see, ada panunya kan gitu kan, terus ada belang-belangnya. Jadi sesuatu yang baik di barat, budaya barat itu kalau kita terapkan gitu ya, itu belum tentu sesuai loh, Nat. Bener Pak, dan ini tuh emang kita ini harus menyesuaikan Pak sebenarnya Pak. Iya, dan apalagi kan kita di Indonesia ini kan mempunyai banyak sekali ya Pak ya, kayak keragaman gitu-gitu, dan semuanya tuh nggak sama gitu tadi. Nah, kalau misalkan adanya budaya barat ini tadi ya emang membuat mereka semua ini satu Pak arahnya ya ke barat itu tadi, dan membuat banyak itu yang sama gitu. Dan itu jadi kayak menghilangkan rasa toleransinya juga gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita ini kan harus bijak, Nat. Bijak untuk melihat, bijak untuk meniru kan begitu kan. Tidak semua yang baik, yang menurut kita itu wah gitu, terus wajib kita ikuti, enggak. Baik itu menurut mereka, menurut kita belum tentu baik kan, seperti itu kan. Betul, Pak. Misalnya tentang pakaian tadi itu, terus ada anting, Nat ya. Ada laki-laki pakai anting gitu kan. Ya mungkin bagi orang barat ya asik-asik aja, pantas-pantas aja. Pakai anting-anting, terus hidungnya mancung kan begitu kan. Nah, misalnya Pak Nur nanti. Pak Nur ini kan hidungnya terbatas, Nat. Kecil. Terus pakai anting-anting. Ini orang ini kok gini gitu loh. Bentukan kok begini. Iya. Jadi kita itu harus menyesuaikan lah, harus menyesuaikan. Yang paling baik itu yang budaya-budaya timur ini kan harus kita publikasikan juga, gitu loh, Pak. Tapi sekarang itu kayaknya kalau kita ini Pak, terutama generasi yang milenial, pemuda-pemuda Indonesia itu ya Pak ya, untuk budaya timur itu kayak kurang tertarik gitu loh Pak. Nah, iya, mereka lebih tertarik dengan budaya barat. Budaya barat dan pakai bahasa barat, Nat. Iya, benar. Padahal kita itu banyak dibohongi sama bahasa. Kan udah pernah Pak sampaikan itu ya. Misalnya kita beli sesuatu yang istilahnya itu memakai bahasa barat ya, bahasa Inggris misalnya, itu lebih mahal. White coffee gitu kan, black coffee itu harganya berapa? Padahal black coffee itu kan kopi hitam kan gitu kan, 3.000 di warung kopi itu. Tapi kalau udah masuk kafe beda lagi. Sudah beda lagi. Terus Faisal, Nat. Tahu Faisal, Nat? Facial cuci muka. Ya, Pak Nur itu ingat ada pelawak itu bilang Faisal. Facial ya. Facial itu kan sebenarnya itu kan raup pakai sabun gitu aja kan. Itu ketika diganti pakai Faisal tadi itu. Ya akhirnya mahal harganya, 250.000, 300 sampai 500.000 gitu loh. Bahkan ada yang jutaan Pak. Ada yang jutaan gitu loh. Jadi kita ini sebenarnya dijajah secara budaya, secara bahasa dan lain sebagainya. Karena apa? Kita sendiri nggak cinta sama budaya kita gitu loh, Nat. Betul Pak. Dan selain kita nggak cinta, kita juga nggak melestarikan. Nah, mungkin ini tuh berbeda ya Pak ya dari zamannya Pak Nur. Mungkin kalau zamannya Pak Nur itu kan masih banyak anak-anak muda yang main apa itu Pak, wayang, terus juga ngelihat wayang bareng-bareng gitu, atau mungkin ada kesenian yang namanya ludruk ya Pak ya, gitu-gitu. Itu kan pasti tahu kamu, Nat? Tahu dong Pak saya Pak. Kamu diam-diam mempelajari. Iya Pak, dan itu kan pasti kayak dilihat, dilestarikan gitu. Iya, dan memang seharusnya itu. Karena apa, Nat? Kamu pernah nggak, Nat, membandingkan musik di Indonesia sama di luar lah? Kita nggak usah sebut negaranya ya, pokoknya di luar kan ya. Di musik di Indonesia ini ya, yang namanya lagu sedih, Nat, itu bisa dipakai untuk jingkrak-jingkrak. Jadi musik koplo, bener kan ya? Iya Pak, bener Pak. Padahal musiknya musik aslinya sebenarnya itu lagu aslinya itu lagu sedih, tapi dipakai untuk koplo-koplo. Kalau di luar itu kan cuma dung dung tek dung dung tek. Iya, lebih simple. Iya, sebenarnya kita ini lebih bagus lah gitu loh. Iya, benar. Dan di sosmed, kita kembali lagi ke sosmed ya, itu kan banyak sekali tampilan. Kalau misalnya kita rasa itu nggak baik atau kurang positif atau negatif lah, itu nggak usah diklik, kan begitu kan. Bener, nah masalahnya itu kan anak-anak itu kan sering ngeklik yang tidak baik itu gitu. Iya. Gitu. Jadi ketularan. Karena apa? Kalau sesuatu yang sering ditonton itu biasanya bisa menular kan. Iya Pak, benar Pak.
Dan itu kan termasuk dari karakter ya Pak ya. Karakter dari setiap orang, terutama kita kan yang masih muda ini kan masih membangun karakternya gitu. Dan kita ini kan gampang terpengaruh ya Pak ya. Jadi ada yang satu begini, kita juga ikutan begitu gitu. Ada yang satu kayak gini, kita jadi pingin ikut juga gitu. Nah ini tuh juga jadi pentingnya ya Pak ya. Pentingnya kayak memasih pemahaman gitu. Terus juga ngasih motivasi mungkin tentang karakter gitu. Jadi kita ini biar nggak salah jalan gitu Pak. Oke, dan kita hari ini Nat, ini khusus Nat ya, karena ini nggak ada temanya kita ngobrol, masih penting ngobrol gitu kan Nat ya, menunjukkan bahwa kita itu punya studio, punya ini mic gitu kan. Nah di hari yang baik ini kita ucapkan terima kasih kepada YouTube. Nah ini kan penting Nat ya. Penting Pak. Lah kalau nggak ada YouTube loh, kita ini yang nonton siapa Nat? Iya benar Pak. Kepada Instagram, kepada TikTok, pokoknya kepada semua pada Facebook dan lain sebagainya. Karena dengan adanya sosmed ini Nat, kita ini jadi terkenal Nat. Betul, dan banyak orang juga mengenal kita ya Pak ya dari adanya sosmed ini gitu. Kamu merasa terkenal? Saya tuh belum merasa Pak. Ya mungkin merasa ya Pak ya, karena beberapa kesempatan itu ya Pak ya, saya tuh ketemu sama orang itu di jalan Pak. Jalan ini saya lagi beli pentol Pak, depannya Indomaret. Nah terus tiba-tiba itu ada satu ibu-ibu gitu Pak, itu kayak ngeliatin saya gini. Terus kan saya tuh bingung lah kenapa gitu-gitu. Terus habis itu kan ibu-ibunya ini kan pindah di sebelah saya, terus kan saya sudah selesai tuh Pak pentolnya, saya mau balik pulang, terus ibu-ibunya ini nyapa saya Pak gitu. Tiba-tiba dia nyapa, Mbak Nadifa ya, terus saya bilang kok, oh iya tante siapa gitu. Saya kan tanya Pak, saya timbali gitu Pak. Terus habis itu ternyata Pak, beliau ini adalah mamanya Iva. Iva iya, teman. Iya Pak. Kelas 9C. Iya, Iva 9C. Oh iya. Iya, dan awalnya itu kan nggak tahu ya Pak ya, terus tiba-tiba tuh mamanya Iva ini tadi bilang kalau misalkan beliau ini mamanya Iva gitu. Iya, dan awalnya itu kan siapa ya, nggak tahu gitu Pak, tiba-tiba gitu. Terus ternyata itu tadi mamanya Iva. Iya, mungkin melihat kamu itu dari YouTube Nat. Iya. Dari YouTube, dari sosmed kan ya. Mungkin ya Pak ya. Iya, karena kamu itu terlalu sering Nat. Waduh. Ya, terlalu sering tampil gitu loh ya. Makanya harus dikurangi Nat. Waduh. Iya. Dan yang paling membantu kita Nat untuk mempublikasikan SMP Muhammadiyah Tigawaru ini ya ini yang 4 tadi itu yang disebutkan Pak Nur tadi itu. Ada YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Kalau kalau yang ini Nat, apa namanya? WA ini kan video pendek-pendek, tapi juga harus kita berterima kasih loh Nat. Iya Pak, betul. Kok pinter gitu loh. Pak Nur membayangkan ini idenya dari mana bikin kayak gitu. Iya ya Pak ya, kayak nggak terbayang ya Pak. Iya. Mungkin dari yang merasakan itu Pak Nur ya Pak ya. Dari dulu yang belum ada sosmed, belum ada HP, bahkan HP cuma bisa SMS, sampai sekarang kita mengenal sosmed, mengenal HP, komputer dan lain sebagainya. Iya. Iya Pak. Dan Pak Nur yang masih Pak Nur herankan, misalnya Pak Nur kan ngirimkan gambar ke kamu ya, foto ke kamu lewat WA gitu loh. Iya. Kok lewat mana gitu loh? Kan gambar itu kan kotak gitu kan. Iya. Ini lewat utuh gitu loh. Oh iya. Pernah nggak kamu kebayang nggak? Mikir Pak, jangan Pak, jangan. Ini jadi berpikir yang waduh gitu. Iya, ini malah berpikir filsafat ini. Iya Pak, jadi kayak ya Allah ini apa gitu. Kalau itu sih masih mending Nat. Kalau yang gambar itu masih mending. Ini video dikirim itu loh, kok nggak berantakan ya? Kok nggak susunannya? Ini kepalanya di bawah, terus kakinya di atas. Kok enggak ya? Kok masih tetap gitu loh? Dan ini luar biasa, lewat mana gitu loh? Iya ya Pak ya. Iya, makanya kita ini ya, kalau kamu sih kan sudah lahir itu sudah lihat gitu modern gitu ya Pak ya. Modern. Pak Nur ini waduh luar biasa. Dulu Nat, waktu Pak Nur kecil ya. Itu kalau sama gurunya itu dikasih tugas untuk membuat telepon-teleponan Nat. Oh. 2 kaleng susu. Iya. Ditarik benang, kasih kresek gitu Nat. Iya. Halo, krungu ya. Nah, ketika Pak Nur ini pertama kali menerima telepon beneran Nat, di Jakarta Nat. Oh, ternyata gini suaranya. Itu sudah heran. Lewat mana ini? Iya. Oh, ternyata lewat kabel. Lewat kabel kan masih ada jalannya Nat. Iya. Lah ini loh, sekarang ini udah nggak lewat apa-apa. Iya. Gitu loh. Iya, Pak, ya. Oh, saya tahu Pak. Iya. Mungkin dari kan ada sinyal. Iya. Sinyalnya itu tadi kan yang menghubungkan. Nah, sinyal ini tadi asalnya itu kan dari satelit Pak.
Iya. Iya. Enggak, lewatnya itu lewat mana? Jalurnya ini kan misalnya lihat ya, kamu ngirim WA ke Pak Nur ya. Nah, Pak Nur mengirimkan WA ke siapa? Kok nggak ketabrakan di jalan gitu loh? Lalu lintasnya ini loh, pesan, gambar, video, kan di udara semua itu. Kok nggak tertukar? Kok nggak ini loh? Nggak tahu ya Pak, nggak tahu saya. Makanya, kalau ngomong tentang sosmed ini memang luar biasa. Idenya, ilmunya, luar biasa. Makanya kita ini harus menghormati ilmu pengetahuan, Nat. Kamu belajarnya harus pinter, Nat. Iya, Pak. Kayak Pak Nur ini, Nat. Wow, luar biasa. Ya, luar biasa nggak belajar. Iya. Nat, sebenarnya ini kan kamu sudah kurang berapa hari lagi, Nat? Di Mugaru, Nat. Gitu. Pak Nur ingat kan ini? Mungkin kurang beberapa bulan lagi ya Pak ya. Ini kan bulan Januari ya? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, masih lama, Nat. Loh, tapi kan ini kan mungkin dari 2 bulan terakhir itu kan saya kan sudah jarang ya Pak ya, sudah nggak ada pelajaran mungkin Pak, karena kan perkiraannya itu mungkin setelah puasa atau hari raya itu kan saya sudah ujian sekolah. Iya. Nah itu. Iya, ini Pak Nur ingatkan, Nat. Ini supaya apa? Supaya anak-anak itu cepat lulus. Loh Pak, gitu Pak. Dulu kan Amoy dulu kan ya. Oh iya. Amoy itu selalu kok gak lulus ya Amoy gitu. Kok aneh gini terus selfie juga begitu. Iya. Biar cepat-cepat lulus. Iya. Dan kayaknya apa namanya? Ilmu-ilmu dari Mugaru, Nat. Termasuk ilmu kita ngomong seperti ini kan. Ini kan random aja kita ini ngobrol ya. Ini nanti akan terus berguna, Nat. Iya Pak, betul Pak. Apalagi kan sekarang itu kan lagi banyak kurikulum merdeka ya Pak ya. Lagi mengikuti kurikulum merdeka. Nah, dengan kurikulum merdeka ini kan pasti banyak presentasi, banyak ngomong di depan publik gitu ya Pak ya. Dan itu yang membuat ilmu ini tadi tuh berguna Pak. Nah, ya di saat teman-teman saya mungkin yang baru, teman-teman saya yang baru itu mereka baru belajar menyusun kata, baru belajar untuk presentasi yang bagaimana. Tapi di sini saya sudah mencuri startnya Pak. Iya. Nah, jadi sudah tahu gimana-gimananya gitu Pak. Iya, sudah pede, Nat ya. Ya. Sudah pede karena kita di Mugaru ini kan juga membangun komunitas yang memang belajar untuk ngomong gitu kan, bukan belajar untuk nulis gitu kan. Terus belajar untuk ngomong, kamu pernah nih kan waktu ekskul presenter gitu ya, disuruh nulis? Nggak pernah. Selama 3 tahun itu. Iya Pak. Iya beneran ya? Iya Pak, beneran Pak. Mungkin kalau misalkan mengubah kata, ngimprove gitu Pak. Karena saya waktu awal-awal gitu Pak, mungkin masih ngetik, saya ketik dulu. Ini nanti saya bilangnya kayak gini, karena kan masih awal Pak. Jadi masih belum tahu gitu. Iya. Tapi sebenarnya itu nggak penting Pak. Iya. Sebenarnya kalau ngimprove itu biasanya tuh berasal dari langsung gitu Pak, ngomong secara langsung. Dan improve itu berasal dari rasa percaya dirinya Pak. Nah, gitu. Iya. Kalau improve itu misalnya loh Nat, misalnya kita itu ngimprove tapi pas moodnya itu nggak ke situ kata-katanya, itu kurang enak. Iya. Makanya kadang-kadang Pak Nur ini kan membuat naskah ya, terus kamu disuruh Pak Nur membaca, itu kan dirasa dengan Pak Nur, oh ternyata seperti ini. Mungkin beda halnya ketika Pak Nur membaca, koyo-koyo itu wis apik gitu loh. Tapi ketika anak muda yang baca kan itu kan beda. Nah, seperti kemarin juga Zaira juga disuruh itu. Iya. Oke Nat, kayaknya ini ngobrol random ini kayaknya sudah cukup lama loh Nat. Sudah cukup lama ya Pak ya. Sudah cukup lama. Pokoknya intinya Nat, ya. Ini kita kasih tema terakhir Nat ya. Apa Pak? Tema apa ini Pak? Temanya ini ucapan terima kasih kepada sosmed yang telah membantu Mugaru ya. Iya. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, kemudian WA. Pokoknya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa Nat? Semoga apa Pak? Semoga semakin berkembang. Semoga semakin berkembang gitu kan. Dan jangan lupa kalau bisa kita diundang ke YouTube Nat. Oh gitu. Iya. YouTube tuh tempatnya di mana sih Nat? Nat, kan gini Nat ya. Kamu kalau menyimpan video dari Pak Nur 4 giga, itu kan langsung penuh kan itu? Iya. Tapi bukan terasa berat gitu kan. Ini loh, YouTube ini loh nyimpen data sak dunia. Oh iya. Itu seberapa gitu loh? Maksudnya memorinya itu loh. Oh mungkin kan kita kan bukan orang sana ya Pak ya, mungkin bukan orang operatornya. Pasti di sana orang yang di sana tuh kayak punya satu ruangan sendiri kali ya Pak ya, buat menyimpan semua data itu.
Iya. Lah sekarang loh, misalnya Pak Nur kan hari ini hari ini kan sudah 8 konten ya. Iya. Dan itu kalau misalnya 4 giga 8 kali 4 berapa Nat? 8 kali 4 32. Oh iya 32 giga loh Nat. Itu baru Pak Nur loh Nat. Belum yang lain-lain loh, sak dunia loh Nat. Oh iya. Itu ya Allah bayangan. Wes kalau ini kita bahas di kapan-kapan. Ya kapan-kapan aja. Ya. Sebenarnya kita ini tahu loh Nat ya. Cuma pura-pura nggak tahu. Cuman pura-pura nggak tahu. Sebenarnya tahu banget ya, Pak. Tahu banget. Masalah-masalah gini gitu masalah-masalah kita sebenarnya. Iya, benar, Pak. Masalah kecil kayaknya, Pak. Masalah kecil. Oke, Nat, ayo kita closing. Oke, ini siapa Pak yang mau closing Pak? Iya kamu. Oke. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Akhirnya saya Nadifa dan saya Pak Nur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.